Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih lanjut naik 0,73% ke angka 7193. Selain video ini kami juga akan upload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas saham EMTK yang diinformasikan saat ini masih mengakumulasi saham Bukalapak. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham di satu sektor yang hari ini kompak bergerak naik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa sektor konstruksi yang hari ini kompak bergerak naik lumayan tinggi. Dan untuk saham pertama, saya akan menganalisa saham ADI. ADI beberapa hari yang lalu sudah saya analisa dan saya sarankan untuk masuk ke watchlist karena sebelumnya bisa kita lihat ADI berusaha untuk break garis EMA 50. Dan terlihat hari ini berhasil naik di atas garis EMA 50 dan langsung naik menyentuh atau mencapai target analisa di video sebelumnya di harga 765. Dan secara tren jika kita lihat apabila terkonfirmasi break dari garis EMA 50 ini, maka ADI trennya juga akan membaik. Sebelumnya bergerak sangat downtrend, apabila terkonfirmasi break, maka trennya mulai ada tanda-tanda reversal trend dari downtrend menuju uptrend. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 7% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga bisa kita lihat hari ini masih masuk akumulasi dan beberapa minggu terakhir ini asing sudah mulai masuk mencicil saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, karena saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50, maka target berikutnya untuk ADI itu adalah di garis EMA 150 atau di harga 820. Dan ingat, selama masih gagal break garis EMA 150 ini, ADI trennya belum uptrend untuk tren jangka menengah. Jadi apabila gagal break, masih ada potensi balik turun kembali menuju support di EMA 50 ini. Tapi selama teman-teman sudah berhasil membeli di bawah garis EMA 50, saham ADI bisa di hold selama garis EMA 50 tidak terlewati. Dan selama ADI kuat berada di atas garis EMA 50, maka trennya untuk jangka menengah akan lebih baik saat ini. Dan berikutnya bisa kita lihat WSKT juga hari ini naik 1% lebih ke harga 565. Dan WSKT sebelumnya sudah berhasil break garis EMA 50. Jadi secara tren WSKT saat ini memang lebih bagus daripada saham ADI. Jadi saat ini WSKT sudah terkonfirmasi tidak bergerak downtrend dan sekarang mencoba untuk mulai bergerak uptrend. Jika kita perhatikan, saat ini ada satu support minor di 550, tapi support lebih kuatnya itu di garis EMA 50 yang saat ini di harga 540. Dan di atasnya ada satu resisten di harga 600 dan resisten berikutnya itu di garis EMA 150 di harga 620. Tapi bisa kita lihat satu minggu terakhir ini, WSKT masih gagal naik melewati harga 575. Jadi setiap kali menyentuh harga 575, WSKT malah bergerak turun kembali. Dan untuk garis MACD, saat ini masih bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan hari ini juga masih ada sedikit akumulasi. Dan asing juga sama, 1-2 minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi saham WSKT. Jadi WSKT juga masih bisa di hold apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini di harga bawah. Dan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, paling aman adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 di harga 540 sampai 550 untuk entry-nya. Dan hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Dan selanjutnya saya akan analisa saham Wika. Wika bisa kita lihat hari ini juga naik 5% lebih ke harga 980. Jika kita lihat satu minggu terakhir ini, Wika berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 960, gagal break, turun menuju support di 930, masih bisa bertahan dan saat ini kembali mencoba break resisten EMA 50. Jadi Wika juga menarik untuk dipantau karena apabila terkonfirmasi break, Wika juga trennya akan membaik. Dan di atas garis EMA 50, untuk resisten terdekat atau target terdekat itu di harga 1000 yang merupakan resisten psikologis saat ini. Dan untuk garis MACD juga saat ini masih mengarah ke atas.
Bisa kita lihat di sini kenaikan 5% lebih juga masih ada akumulasi. Asing juga sama, jika kita lihat 1 minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi saham Wika. Jadi Wika juga saya lihat masih ada potensi untuk naik menuju target terdekat di harga 1000. Apabila masih gagal break, hati-hati Wika masih ada potensi turun kembali mengetes garis EMA 50 ini. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 950 sampai 965 untuk entry-nya. Dengan target take profit jangka pendek di harga 1000 atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Karena selama kuat berada di atas garis EMA 50, Wika juga masih ada potensi untuk naik menuju garis EMA 150. Yang saat ini di sekitar harga 1050. Dan berikutnya bisa kita lihat PTPP juga trennya hampir mirip dengan Wika. 1 minggu terakhir ini berusaha untuk naik di atas garis EMA 50, gagal break. Sempat turun tapi belum sempat menyentuh harga 900. PTPP hari ini juga naik 6% ke harga 970. Dan juga mencoba break garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 935. Dan untuk garis EMA 150 di sekitar harga 995 dan di atasnya ada resistensi psikologis di harga 1000. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat, untuk PTPP kenaikan 6% lebih ini ada sedikit akumulasi. Asing juga sama hari ini masih masuk akumulasi. Dan 1 minggu terakhir ini juga memang asing masih masuk akumulasi saham PTPP. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat juga PTPP juga masih ada potensi untuk naik mencoba break resisten di harga 1000. Dan tetap ingat, selama masih gagal break, PTPP juga trennya masih akan bergerak sideways. Jadi belum bergerak trend. Tapi untuk sektor konstruksi menurut saya saat ini sudah bisa dipantau dan untuk teman-teman sudah punya saham ini sudah bisa di hold. Karena selama masih bertahan di atas garis EMA 50 trennya akan mulai membaik. Jadi ada potensi untuk bergerak uptrend kembali. Dan bisa kita lihat saat ini sudah mulai ada akumulasi kembali. Jadi pada saat di harga bawah asing sudah mulai akumulasi, bisa kita lihat broker summary juga sudah mulai ada akumulasi. Jadi menarik untuk dipantau. Apabila dalam 1 minggu ke depan ternyata berhasil break garis EMA 150, maka saham-saham ini akan mulai bergerak uptrend. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.